sepanjang langit gelap-gelap kanoko kabur. Bumi himmat terbakar. Tapi ada yang ngelok-ngeloki, semuanya menjadi cetar membahana badai, kata Syahrini. Mak, cetar membahana badai itu apa kok kamu ngomongnya kayak Mama Dede? Oh, aku ini canggih bukan Mama Dede. Kalau Mama Dede itu tegas ngomongnya. Dadah. Lebih tegas dari Pak SBY, loh. Sekarang ceritakan, ketika terbakar Pandawa itu, lolosnya, ketika dituduh disangka terbakar, lolosnya Pandawa, itu ada dua versi. Menurut versi BPK, Pandawa membangun terowongan sendiri di dalam, dan lolos kemudian timbul lagi di Eka Cakra. Eka Cakra, Eka itu artinya satu, Cakra itu artinya lingkaran, jadi ring satu. Ndasmu itu. Menurut versi Jawa Nusantara, ada luwak putih, yaitu garangan putih. Yang membangun, itu menurut versi KPK. BPK itu apa? BPK itu badan pewayangan kita semua. Loh, kalau KPK itu komisi pewayangan kita semua. Nah, menurut KPK, ada garangan putih yang membuat terowongan di dalam tanah sehingga timbul para Pandawa ditolong oleh Begawan Hanantaboga. Nah, itulah menurut cerita luwak putih. Sekarang belum terjadi wah-waing zaman, belum terjadi zaman edan sebab manusia masih minum kopi luwak. Besok akan terjadi zaman edan jika luwak-luwak sudah minum kopi manusia. Sekian Pak Karni. Sampun, Pak. Tepuk tangan. Pemirsa, baru saja kita dengar dalang yang sangat populer, dalang Jan Cuker. Dan malam ini saya nggak ngerti cerita apa yang dimainkan. Yang saya mengerti bahwa dia cerita tentang korupsi dan bahwa itu berulang-ulang, bahwa permainan itu memang harus dilakukan. Karena di zaman edan kalau nggak korupsi namanya ria. Ria itu nggak ada pahalanya. Kira-kira begitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Jan Cuker. Saya mau mulai dengan Pak Wakil Ketua BPK, Pak Hasan Bisri. Ada yang mungkin Bapak perlu jelaskan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BPK tadi? Ya, terima kasih. Saya kira sudah jelas semua apa yang disampaikan oleh Pak Ketua baik di media TV maupun di media lain. Jadi memang proyek Hambalang ini terlalu dipaksakan kalau saya katakan ini sejak awal. Baik secara fisik maupun dari sisi administrasi penyediaan anggarannya ini terlalu dipaksakan. Dari fisik apa, Pak? Misalnya dari fisik sebetulnya kan menurut Pak Bupati sendiri juga disampaikan bahwa banyak persyaratan-persyaratan teknis yang belum bisa dipenuhi untuk bisa memperoleh izin-izin di lokasi di sana. Tetapi faktanya proyek ini sebetulnya memang sudah dimulai tahun 2004. Ya. Dengan kegiatan-kegiatan seperti pembangunan jalan, pembuatan pagar, musola dan sebagainya di sana. Tetapi pada waktu itu memang tidak direncanakan sebesar itu. Jadi ini menjadi membesar ketika tahun 2010. Dimulai tahun 2010 dengan adanya tambahan anggaran APT tahun 2010 dari semula 125 miliar menjadi 275 miliar. Dan kemudian diproses sedemikian rupa sampai memperoleh izin kontrak multi-years dari Kementerian Keuangan. Nah, ini BPK menemukan bahwa ternyata dalam proses perizinan kontrak multi-years ini sendiri juga banyak persyaratan-persyaratan yang semestinya harus dipenuhi belum dipenuhi. Dengan persetujuan kontrak multi-years ini, maka sesungguhnya negara sudah melakukan perikatan antara Kementerian Pora dengan kontraktor untuk membangun dengan harga sekitar 1 triliun 77 miliar. Nah, ini
secara tidak langsung sudah ada ikatan hukum, dan kemudian kontrak itu diikuti dengan kontrak-kontrak tahunan. Jadi menurut pandangan kami semestinya persetujuan tahun jamak atau multi-use ini belum bisa diberikan karena banyak persyaratan yang belum terpenuhi. Salah satu persyaratan yang belum terpenuhi adalah izin dari Kementerian PU bahwa proyek ini memang layak dilakukan multi-use. Ternyata izin ini dikeluarkan oleh pejabat yang sesungguhnya tidak punya kewenangan, yaitu seorang direktur di Dijen Cipta Karya. Mestinya ini Menteri PU. Harusnya Menteri PU. Ini Dirjen pun tidak. Ini Dirjen pun cukup direktur. Nah ini bagi kami adalah satu kejanggalan. Biasanya kalau sesuatu yang dipaksakan sampai ada yang melanggar kewenangan, ini ada sesuatu yang mau dituju. Itu dari sisi perizinan kontrak multi-use. Apa pernah nggak BPK menemukan misalnya ya permintaan multi-years itu kan harusnya menteri, tapi yang tanda tangan sekretaris. Ya. Kemudian yang tadi PU, direktur TOK yang tanda tangan. Dalam proyek-proyek lain pernah nggak BPK menemukan? Itu menteri, Pak. Semuanya menteri. Kementerian, menteri. Kalaulah dia didelegasikan kepada sekretaris jenderalnya, itu ada pendelegasian wewenang secara khusus. Nah, khusus untuk proyek ini, saya melihat untuk permintaan persetujuan kontrak multi-use-nya juga tidak ada delegasi kewenangan dari menteri kepada segmen. Itu. Kalau Kemudian, ada pendelegasian, boleh? kalau ada pendelegasian boleh. 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 Karena prinsipnya itu bisa didelegasikan. Tapi Kecuali untuk penetapan pemenang lelang. Tapi bagaimana bisa menurut Bapak Menteri Keuangan juga menyetujui kalau itu hanya dari seorang sekretaris tanpa Disinilah saya melihat mungkin kekurang hati-hatian. Mestinya ditanya, kok ini tanda tangan sekjen mana surat pendelegasian kewenangannya? Atau mungkin mereka berpikir bahwa ini sudah ada pendelegasian kewenangan. Yaitu. Nah, kemudian persyaratan lain. Tapi saya dengar ada alam kolom yang harus ditandatangani menteri atau yang dicontrengin Menteri Keuangan. Ada 3 pilihan bahwa ini ditolak, ini disetujui atau diselesaikan. Ya. Menteri Keuangan waktu itu contrengnya selesaikan. Itu apa maksudnya? Ya diselesaikan tentunya dengan arti diselesaikan sesuai dengan peraturan. Tetapi kemudian ada nota lagi dari dirjennya bahwa ini bisa dipertimbangkan untuk disetujui. Memang dalam bahasa-bahasa birokrasi selalu begitu. Bisa dipertimbangkan untuk setujui artinya bisa disetujui. Jadi ini sudah biasa dalam bahasa birokrasi. Pernyataan-pernyataan seperti itu diartikan bahwa ini sudah bisa disetujui. Nah tentunya menteri begitu dirjennya sudah mengatakan bahwa ini bisa disetujui, asumsinya pasti semua persyaratan sudah dipenuhi. Dia tidak lihat lagi apa ini dari menteri atau Menpora atau sekretaris? Saya kira dia tidak lagi, karena begitu banyak pekerjaan harus dihandle oleh menteri, pasti. Tetapi sekali lagi, memang ini ada unsur ketidakhati-hatian, karena jumlahnya menurut saya tidak kecil. Tapi Bapak tidak melihat ada yang ganjil, itu kan ketika terjadi penandatanganan oleh Menteri Keuangan itu, baru saja terjadi pergantian kabinet. Ya. Ada keanehan. Ya, tapi kami tidak menghubung-hubungkan ke sana. Kami sebagai auditor itu melihat fakta, berdasarkan fakta-fakta tertulis dan keterangan-keterangan dari pihak yang diperiksa. Kami tidak mencoba menghubung-hubungkan dengan kabinet. Jadi jelasnya Bapak, negara dirugikan berapa menurut BPK di sini? Jadi begini Bapak sekalian, kerugian negara itu harus diawali dengan perbuatan melawan hukum. Ya. Ada dugaan perbuatan melawan hukum. Karena Undang-Undang Perbendaharaan mengatakan jelas yang dimaksud kerugian negara adalah berkurangnya uang atau barang milik negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Apakah penandatanganan oleh sekjen atau sekretaris menteri termasuk perbuatan melawan hukum tidak? Menurut pandangan kami, paling tidak ini adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. Ketidakpatuhan undang-undang melawan hukum dong Pak? Ya, nanti itu penegak hukum lah yang akan menyatakan. Karena kami sebagai auditor selalu menghalang asas praduga tak bersalah. Bahwa ini tidak sesuai dengan aturan ini, ya. Oleh karena itu saya selalu menggunakan kata diduga. Ada unsur melawan hukum atau diduga tidak mengikuti peraturan dan ada indikasi kerugian negara.
Kami menggunakan asas praduga tak bersalah. Berapa kerugian negara yang diketemukan oleh BPK? Setidaknya kami menghitung posisi 30 Oktober 2008 sekitar 243 miliar sekian. 243 miliar itu dari berapa miliar yang sudah dikucurkan oleh 471. dari 471 miliar. separuh Ya artinya begini Bapak sekalian, saya kira di sini ahli hukum semua. Kalau kontrak tahun jamak didasarkan pada izin, di mana izin itu diberikan tidak memenuhi persyaratan, atau bisa dikatakan cacat hukum, mungkin bapak-bapak bisa berpendapat, apakah kontrak itu kemudian sah sebagai dasar pembayaran? Ini juga persoalan. Banyak lagi Pak Karni persoalan-persoalan yang berikutnya. Yang paling parah pelanggarannya adalah rekayasa pelelangan. Tentu orang kalau melakukan rekayasa ada tujuannya. Untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan finansial. Bagaimana caranya? Pertama, rekanannya harus yang ditunjuk adalah rekanan yang memang sudah didesain. Bagaimana caranya wong ini lelang? Kan nggak bisa diprediksi pakarnya akan menang. Maka kemudian lelangnya direkayasa. Semua berita acara ternyata bohong semua itu. Karena yang menilai dokumen proposal lelang ini, proposal lelang yang tebal-tebal itu adalah orang-orang dari perusahaan yang bakal dimenangkan. Kemudian pengumuman lelangnya juga tidak sesuai antara yang diumumkan dengan yang senyatanya. Diumumkan 262 miliar, tapi sebenarnya proyek ini lebih dari 1 triliun. Sehingga peserta lelang lain tentunya mengajukan penawaran berdasarkan yang dia baca di koran Tempo kan. Ya jelas saja dia gugur. Ada misinformasi di situ yang disengaja. Iklan Tempo, maksudnya kan iklan Tempo, bukan berita. Jadi itu yang paling parah adalah pelanggaran atau rekayasa pelelangan yang jelas-jelas di situ jelas sekali diakui semua bahwa ini kami memang yang melakukan evaluasi, bukan panitia lelang yang mengevaluasi. Sesudah itu, setelah ditetapkan pemenang, di sini Pak ada satu peraturan bahwa untuk lelang di atas 50 miliar itu harus ditetapkan oleh menteri. Peraturannya mengatakan tidak ada ketentuan bisa mendelegasikan. Karena ini adalah satu sistem, Pak. Seorang menteri adalah pejabat politik, tapi sekaligus dia pejabat administrasi, di mana keputusannya bisa mengakibatkan uang keluar. Contoh dia mengangkat pegawai, menyewa kantor. Tapi apakah semua kewenangan itu harus dia sendiri? Tidak. Ada yang boleh didelegasikan, ada yang tidak boleh didelegasikan. Nah, menetapkan pemenang lelang di atas 50 miliar itu tidak boleh didelegasikan. Harus oleh yang bersangkutan. Karena untuk fungsi kontrol. Kalau didelegasikan semua, ini bahaya juga. Ada stratanya. Kalau sekian cukup direktur, kalau sekian harus eselon 1, kalau sekian. Sama dengan mau menghapus barang milik negara, mau menjual barang milik negara. Bahkan ada yang harus persetujuan DPR kalau nilainya sekian. Untuk menjual barang milik negara. Ini memang dalam administrasi keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, itu sudah diatur sedemikian rupa. Bahwa seorang menteri adalah pengguna anggaran. Tidak bisa mengelak. Kalau nggak mau tanda tangan, jangan jadi menteri. Konsekuensi untuk jadi menteri, dia harus menandatangani sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Sebab ada yang mengatakan, loh ini kan kewenangan. Kalau kewenangan kan boleh saya lakukan, boleh tidak. Kalau tidak dilakukan, program ini nggak jalan. Oleh karena itu kewenangan menjadi kewajiban. Itu. Jadi dari hulu sampai hilir prosedur udah ditabrak semua. Banyak yang sudah ditabrak. Ya hampir. Bapak menemukan juga nggak bahwa ada setoran 100 miliar lebih dulu dari kontraktor? Itulah saya audit kami memang, makanya kami sebut tahap pertama, karena audit tahap kedua saya harapkan nanti akan mendalami isu-isu semacam itu. Kalau itu saya jujur aja dalam laporan tidak menyebut itu. Tapi Bapak juga dalam BPK menurut saya, maksud saya juga menyalahkan Bupati Bogor. Kami tidak menyalahkan Bupati Bogor, yang Pak Bupati ada di sini. Kami hanya mengungkapkan bahwa izin site plan, IMB dan sebagainya itu sudah dikeluarkan. Padahal seharusnya ini proyek ini cukup besar Pak, 32 hektar. Jadi potensi adanya pengaruh terhadap lingkungan itu cukup besar. Oleh karena itu mestinya harus ada AMDAL.
Tapi nanti Pak Bupati pasti ada argumennya sendiri kenapa tidak diberikan. Nah, persoalannya bagaimana kalau AMDAL itu ternyata menyatakan bahwa proyek itu tidak layak dibangun di sana? Kan berabe, Pak. Sementara itu sudah keluar. IMB sudah keluar. Dan terbukti pernah bangunannya itu longsor. Artinya alam pun sudah menolak itu. Ya. Dan buktinya Juli yang lalu ambrol kan? Iya, artinya. Dan pernah saya memperoleh bukti dari Direktorat Vulkanologi mengatakan bahwa di situ tidak boleh dibangun bangunan-bangunan tinggi. Dia bangun 25 tingkat. Itu beberapa tingkat di sana. Ini kan dari sini saja, saya yakin kalau Pak Bupati ditanya pasti nanti akan menjawab. Saya Bapak mau tanya beliau Pak, kenapa beliau melanggar perdanya sendiri, kita istirahat sejenak.